penyakit ini yang saya alami. Jadi waktu di sini itu saya itu sering sedikit kencing, sedikit kencing, sedikit kencing. Kencingnya itu terus menerus. Terus saya pergi ke dokter penyakit dalam, dokter Sumarnam di Jalan Misol. Nah di situ dia suruh saya periksa urin. Kemudian dari periksa urin itu diketahui bahwa saya menderita ISK. ISK itu adalah infeksi saluran kemih. Hasil itu, kemudian dia kasih saya obat. Obat 1 kali resep, dia tidak menolong saya. Terus sakit. Terus saya balik lagi ke dia. Begitu lagi dia kasih saya obat yang sama, tapi tidak tolong juga. Kemudian saya putus untuk ke dokter SPOG ahli kandungan. Di situ dokter itu dia USG saya melalui transvagina dan juga di perut. Di situ diketemukan bahwa saya tuh myom, tetapi saya tidak dikasih obat. Terus saya bilang begini, dokter kalau saya sakit bagaimana? Terus dia bilang, kok minum saja paracetamol. Saya minum paracetamol tapi dia tetap sakit. Lalu kemudian saya putuskan untuk saya pergi ke Manado. Rencana tanggal 1 sudah booking tiket. Tetapi kesalahan yang kami lakukan itu adalah kami beli tiket dulu baru kami PCR. Padahal sebenarnya salah, PCR dulu baru beli tiket. PCR itu yang Pak Bos punya itu negatif, saya punya yang positif karena ada sakit itu. Tapi saya kemudian berpikir begini, saya terus terngiang ini, corona ini masih ada. Terus saya usul begini sama dokter, saya bilang, kalau begitu saya inap saja deh di sini. Dokter bilang, kok mau inap-inap apa lagi, sekarang tidak ada corona, tidak aku tambah-tambah ini lagi, pulang saja, isoman saja di rumah. Setelah itu kami ini reschedule sampai tanggal 10. Tanggal 10 ini karena ketakutan terus menghantui saya, kalau saya PCR lagi, kalau positif bagaimana? Saya langsung refund saya punya sendiri. Jadi Pak Bos saja yang berangkat pakai pesawat, saya dengan kapal. Sampai di sana cerita ini di Manado. Di Manado tuh kami pergi ke rumah sakit Advent. Di rumah sakit Advent itu kami duluan ke dokter radiologi. Di dokter radiologi itu diperiksa semua. Lalu dia bilang, saya ini sudah ketakutan dengan ginjal karena saya sudah konsumsi obatnya begitu banyak. Tetapi puji Tuhan, hasil dari radiologi itu saya punya ginjal itu dua belah kiri kanan itu bersih, baik. Hasil saya itu saya tidak pegang, tetapi di over langsung ke dokter uro. Dokter uro itu adalah spesialis urin, khusus urin. Di sini dokter itu belum ada. Dari dokter uro itu saya terus diberikan penjelasan. Saya dengan Bapak Eli masuk, lalu dia berikan penjelasan, ada gambar. Lalu dia mulai bilang, ini gambar bagian perut perempuan diambil dari samping. Dia mulai bilang, ini adalah jalan anus, dubur. Ini adalah saluran kemih, saluran kencing. Di tengah-tengah inilah myom itu dia menjepit, sehingga saya kencingnya susah. Jadi sebenarnya saya itu bukan ISK, tetapi karena ada myom itu yang menjepit sehingga membuat saya itu kencingnya susah. Hasil saya tidak bawa pulang lagi, tetapi hasil dari dokter uro itu dioper lagi ke dokter SPOG. Di dokter SPOG diperiksa lagi, di USG lagi, lalu di situ dokter bilang ini ada kista. Lalu dokter bilang begini, kalau dia bilang ini harus angkat. Terus saya bilang begini, dokter, kami ini hanya jalan-jalan saja ke sini. Kami ini dari Papua. Oh ya enggak apa-apa. Kalau
kalau mau pulang silahkan berembuk dulu dengan keluarga. Terus dia tidak kasih obat, tapi saya sendiri kami paksa bahwa mengatasi kesakitan ini bagaimana. Bapak Ibu tahu, saya kalau sakit itu sampai saya gini. Sepanjang hari di dalam hotel itu saya gini terus. Sakitnya itu tidak tertahankan. Lalu dokter SPOG ini bilang hasil ini akan dia teruskan kepada dokter spesialis tumor. Di situ akan dilihat apakah ini tumor kah atau kista kah atau miom. Jadi saya punya hasil itu saya tidak pegang, bukan seperti di sini baru, tapi di over sesuai dengan spesialisasi. Jadi saya tanya ke dokter kalau kira-kira kalau mau operasi itu kira-kira berapa lama? Dokter bilang kurang lebih sampai pemulihan itu 1 minggu lebih. 1 minggu lebih. Terus Bapak ini harus bolak-balik. Mama akan jelas dia bisa karena Christian pun dalam pengobatan. Jadi tidak mungkin Mama Akan harus bolak-balik ke rumah sakit. Terus kami dikasih obat. Obat itu karena obatnya paten, maka kami dari apotik satu ke apotik yang lain, hampir semua apotik yang ada di Kota Manado itu tidak ada obat itu. Lalu ada Bapak Eli punya keponakan yang kerja di farmasi, kami kontak ke dia. Dari dialah baru dia bilang bahwa ada di apotek sini. Dan Bapak Ibu tahu obat yang dikasih ke saya itu adalah obat yang sangat keras, dan itu adalah jenis obat psikotropika yang biasanya diberikan kepada orang yang dia apa nih? Gila. Iya, seperti begitu. Jadi ya, jadi kayak orang kecanduan ini, ya doping itu. Terus saya bilang begini, karena saya dikasih satu resep saja, maka terus kita mulai bilang sama Bapak Eli punya keponakan itu, bagaimana dibujuk dokternya supaya kita diberi obat yang lebih. Maka kita dikasih obat 3. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, melalui cerita ini saya mau bilang bahwa yang paling penting itu adalah sehat itu sangat mahal. Jadi ini menjadi apa ya, pelajaran untuk kita semua. Kita jangan anggap remeh dengan semua penyakit, walaupun itu hanya penyakit dong bilang luka apakah, jangan, harus segera berobat. Puji Tuhan atas kemurahan Tuhan, obat itu kita dapat. Lalu akhirnya saya bilang bahwa kita kembali ke Sorong. Nanti bagaimana caranya, nanti kalau Tuhan berkenan saya harus operasi, berarti saya harus operasi. Tapi saya di sana tuh saya senang sekali karena saya tuh paling sedih, tidak pernah tidur. Tapi ketika ada ibadah di sini, terus Mas Joko mulai VC, aduh itu saya senang sekali. Terus terang, saya bisa apa ya? Saya bisa tertawa, saya bisa senyum, gitu. Nah, jadi kenapa saya selalu seperti ini? Saya mau keluar di mana
Manado itu saya selalu dengan bantal. Di dalam mobil saya selalu dengan bantal. Karena apa? Sudah tidak ada daging. Jadi ini sakit sekali. Tulang pantat sakit sekali. Gitu. Jadi itu yang saya mau bilang, bahwa luar biasa pertolongan Tuhan selama kami, mulai dari kami berangkat sampai kami boleh tiba saat ini, dan boleh ada bersama-sama lagi dengan kelompok di sini. Puji Tuhan, itu semua karena kemurahan kasih sayang Tuhan, sehingga saya pun boleh ada bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Saya juga pikir karena apa, saya punya beban sekolah minggu, saya sudah tinggalkan sudah lama. Jadi itu menjadi beban saya